6 fakta menarik tentang Mars. Ketika berbicara tentang penerbangan luar angkasa manusia, NASA dan badan antariksa lainnya di seluruh dunia mengarahkan pandangan mereka ke Mars. Manusia telah memandang titik kecil berwarna merah di langit malam hari selama ribuan tahun. Dan pada waktu itu, para astronom kuno, peneliti, dan robot berteknologi tinggi telah belajar banyak tentang planet tetangga kita ini. Dinamai dari dewa perang Romawi, Mars terletak sekitar 33,9 juta mil dari bumi pada jarak terdekatnya. Selama momen berharga penyelarasan planet ini, yang terjadi kira-kira setiap 2 tahun, NASA mengirimkan muatan ilmiahnya ke planet merah. Keenam fakta menarik ini adalah hasil dari penelitian dan penemuan ilmiah yang tak kenal lelah selama berabad-abad, bahkan saat mereka mengisyaratkan misteri lain yang belum terjawab. Mars tidak benar-benar merah. Planet merah adalah istilah yang sedikit keliru. Batuan Mars dipenuhi dengan besi, dan seperti di bumi, jika Anda meninggalkan besi di luar dalam elemennya, pada akhirnya akan berkarat. Debu dari batuan teroksidasi ini ditendang ke atmosfer, menciptakan rona merah yang dilihat manusia saat mengamati bintang. Namun selama ribuan tahun, kita telah merayap lebih dekat ke planet tetangga kita untuk melihat lebih baik. Bahkan mengirimkan beberapa robot penjelajah untuk melakukan beberapa pengamatan. Dan para ilmuwan telah menemukan bahwa permukaan Mars lebih kekuningan kecoklatan, seperti keju Skotlandia. Faktanya, Mars adalah palet warna emas, coklat, dan bahkan hijau yang semarak. Penjelajah Curiosity NASA juga menemukan pada tahun 2015 bahwa jika Anda menggali hanya beberapa inci di bawah lapisan luar permukaan Mars yang teroksidasi, tanah sebenarnya berwarna abu-abu kebiruan, tidak merah sama sekali. Bulan Mars tidak seperti bulan bumi. Sejak penemuan mereka pada tahun 1877, bulan Phobos dan Deimos, masing-masing dinamai dewa ketakutan dan ketakutan Yunani, telah menjadi sesuatu yang menarik. Phobos mengorbit hanya 3.700 mil di atas Mars, dibandingkan dengan bulan kita yang berjarak 238.855 mil. Deimos, sementara itu, relatif kecil dengan diameter sekitar 6,8 mil, menjadikannya salah satu bulan terkecil di tata surya. Namun, misteri terbesar tentang bulan Mars adalah dari mana asalnya. Satu teori menyatakan bahwa kedua bulan itu bisa jadi terbentuk dari asteroid yang menabrak permukaan Mars, seperti bulan kita. Alternatifnya, mereka bisa jadi asteroid itu sendiri, ditangkap di orbit oleh tarikan gravitasi Mars. Sayangnya, tidak ada bulan yang akan ada selamanya. Phobos perlahan-lahan ditarik ke arah Mars dan pada akhirnya, dalam 50 juta tahun atau lebih, pecah, baik membentuk cincin di sekitar Mars atau berdampak pada permukaan. Deimos, di sisi lain, perlahan-lahan lepas dari cengkeraman gravitasi Mars dan suatu hari akan terlempar ke luar angkasa. Mars memiliki 4 musim. Musim mungkin tampak seperti fitur eksklusif planet bumi, tetapi Mars juga mengalami 4 musim yang berbeda. Karena tahun Mars 2 kali lebih lama dari bumi, musimnya juga berlipat ganda, membentang dari 142 hari di musim gugur hingga hampir 200 hari di musim semi di belahan bumi utara. Hari di Mars adalah 24 jam, 39 menit, 35,244 detik. Tudung es Mars tumbuh selama periode musim dingin dan surut, hampir menghilang seluruhnya saat musim semi berubah menjadi musim panas. Musim panas di Mars bisa kacau karena planet merah paling dekat dengan matahari saat belahan bumi selatan condong ke arahnya. Musim panas Mars di belahan bumi selatan jauh lebih panas daripada musim panas di belahan bumi utara, dan perbedaan suhu ini menciptakan badai yang kuat. Musim panas Mars juga jauh dari ramah karena suhu terendah mencapai -284 derajat Fahrenheit. Namun,
Suhu tertinggi musim panas bisa mencapai 68 derajat yang sejuk jika Anda bersedia menghadapi malam yang dingin itu. Mars memiliki air. Bumi adalah planet air, 71% permukaannya ditutupi oleh benda-benda tersebut. Mars, di sisi lain, memiliki lebih banyak kesamaan dengan gurun Mojave. Tetapi itu tidak berarti Mars tidak memiliki air. Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa air mengalir di Mars di masa lalunya. Tetapi hingga saat ini, banyak yang percaya bahwa air apapun di planet ini saat ini terkunci di lapisan es beku atau di bebatuan Mars. Namun pada tahun 2018, misi Mars Express Badan Antariksa Eropa menggunakan radar penembus tanah untuk menjelajahi lapisan es selatan Mars. Dan para ilmuwan terkejut menemukan bahwa air mengalir 1 mil di bawah permukaan danau subglasial. Meskipun suhu di sana jauh di bawah titik beku khas air, endapan garam membuat air tetap dalam bentuk cair. Kolam di bawah permukaan es ini mirip dengan Danau Vostok di Antartika, dan penemuannya membuka area baru yang menarik untuk dijelajahi. Tanah Mars beracun. Dengan atmosfer yang hampir tidak ada, suhu beku, dan air yang langka, Mars bukanlah tempat yang ingin Anda tinggali jika Anda adalah organisme yang hidup dan bernapas. Bahkan mikroba tidak dapat bertahan hidup di permukaan, karena tanah Mars beracun. Selama lebih dari 20 tahun, penjelajah Mars telah menganalisis sampel tanah di berbagai bagian planet ini dan telah menemukan senyawa di mana-mana, yang dikenal sebagai perklorat, zat yang beracun bagi manusia. Biasanya, mikroba menyukai perklorat, tetapi kondisi khusus Mars, terutama sinar UV yang melimpah, mengubah perklorat menjadi campuran beracun. Pada tahun 2017, para ilmuwan menciptakan kembali kondisi Mars di laboratorium dan menemukan bahwa sinar UV memecah perklorat menjadi hipoklorit dan klorit, campuran yang mematikan bagi bakteri. Dalam 30 detik, semua mikroba yang terpapar faksimili tanah Mars ini disterilkan. Mars adalah satu-satunya planet yang dihuni sepenuhnya oleh robot. Para ilmuwan belum menemukan kehidupan di Mars. Belum. Tetapi itu tidak berarti Mars adalah tempat yang membosankan. Pada tanggal 4 Juli tahun 1997, penjelajah Pathfinder NASA mendarat di planet merah. Dan dalam seperempat dekade sejak itu, NASA telah mengirim 4 penjelajah lagi, Spirit, Opportunity, Curiosity, dan tambahan robot terbarunya, Perseverance. Badan Antariksa Eropa juga berharap dapat mengirim penjelajahnya, Rosalind Franklin, ke Mars pada tahun 2028. Selain penjelajah tersebut, Mars juga dihuni oleh robot pendarat seperti NASA's InSight, beberapa pengorbit dari Badan Antariksa di seluruh dunia, dan bahkan sebuah helikopter robot berukuran pin. Mars mungkin kosong dari kehidupan, tetapi sampai manusia mengenakan sepatu bot di tanah Mars, planet ini akan terus menjadi tempat bermain untuk satu hal: robot.